Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Badrul Zaman, NIM 2006-0511-1 dari kelas Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak akan mempresentasikan yaitu perancangan sistem penjualan jasa di toko My Service berbasis website menggunakan metode waterfall. Untuk latar belakangnya yaitu jasa atau yang biasa disebut service merupakan sebuah proses rangkaian tindakan yang tidak berwujud, direncanakan dan dikerjakan untuk memenuhi suatu permintaan dan memenuhi kepuasan pelanggan pengguna jasa tersebut. Jasa juga bisa disebut sebagai suatu tindakan ekonomi yang di dalamnya ada proses hubungan konsumen atau berbagai barang, tetapi tidak sampai terjadi kegiatan pindah kepemilikan atau kepunyaan. Jasa juga memiliki suatu karakteristik yang berbeda yang dapat sangat berpengaruh, yaitu tidak ada wujudnya, tidak bisa dipisahkan, bermacam-macam, dan bisa rusak atau musnah. Terdapat faktor penting yang membantu sebuah jasa, yaitu sebuah pelayanan pelanggan. Kalau tidak ada pelanggan yang datang untuk membeli jasa, maka tidak akan ada sebuah interaksi ataupun transaksi yang dilakukan, yang mana bila berlanjut akan menyebabkan tidak berkembangnya suatu jasa. Karena semakin cepat berkembangannya teknologi, semakin banyak juga orang yang terkadang tidak bisa mengikuti perkembangan tersebut, atau bahkan tergilas dengan kecepatan tersebut. Sebagai contohnya yaitu mungkin sebuah jasa servis elektronik lokal. Jasa servis lokal dapat memanfaatkan peluang dengan pelayanan perbaikan barang yang mengalami kerusakan. Transaksi jasa servis elektronik tersebut masih biasa dilakukan dengan konsep manual. Praktik tersebut mulai ditinggalkan karena semakin banyaknya orang yang membuka jasa di bidang tersebut dan karena beberapa perkembangan wilayah mungkin menyebabkan tempat jasa tersebut berpindah di mana hanya beberapa orang yang menggunakan jasa tersebut yang mengetahuinya. Adanya faktor perkembangan teknologi juga dapat berpengaruh karena transaksinya semakin mudah dan aman. Komunikasi yang semakin mudah hanya dalam hitungan detik, dan mungkin adanya fitur sebuah map yang memudahkan pelanggan mencari sebuah lokasi tanpa harus menyisihkan sedikit waktu untuk bertanya penduduk sekitar. Begitu juga pada jasa lain, seperti jasa joki sebuah permainan. Jasa tersebut mungkin dulunya sangatlah menghasilkan di beberapa warnet orang berkumpul bermain bersama. Tetapi perkembangan yang sekarang menyebabkan beberapa warnet mulai sepi pelanggan karena semua orang mulai memiliki device-nya masing-masing, yang menyebabkan jasa joki permainan tersebut semakin berkurang pelanggannya atau mungkin bisa sampai menyebabkan kebangkrutan. Contoh terakhir yaitu jasa tugas. Dari dulu hingga sekarang jasa tugas masih biasa dilakukan karena mungkin ada beberapa orang yang malas mengerjakan tugasnya, atau mungkin ada beberapa keperluan mendesak yang menyebabkan dibutuhkannya jasa tugas tersebut. Hingga pada saat ini yang saya temui untuk joki tugas tersebut masih belum ada sebuah platform yang mewadai jasa tersebut. Mungkin tersebar ke beberapa sosial media seperti Instagram, Line, Facebook, atau mungkin hanya ada sebuah platform internasional di mana kebanyakan orang luar negeri saja yang memposting sebuah job atau task di platform tersebut. Setelah ditinjau berdasarkan kondisi tersebut, dibutuhkan suatu sistem online yaitu e-commerce yang untuk memperlancar serta mempermudah proses perdagangan jasa. Semacam e-commerce yang menjadi suatu kumpulan aplikasi dan proses dari bisnis yang bisa menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu dengan melewati suatu transaksi online dari pedagang jasa, pelayanan terhadap pelanggan, dan juga pemberitahuan segala informasi yang dijalankan berbasis online. Aplikasi atau sistem ini akan didukung dengan database yang mampu membantu kinerja toko My Service agar bisa bekerja dengan cepat dan efisien, agar para pelanggan bisa menjalankan secara cepat tentang informasi-informasi pembelian yang telah diproses karena data sudah tersimpan di dalam database sistem tersebut. Untuk metodenya di sini saya menggunakan metode yang digunakan dalam membangun atau merancang sistem ini adalah dengan menggunakan metode waterfall. Dengan pengembangan model tradisional yang sistematis dan dibuat urut dengan cara melakukan prosesnya dari atas ke bawah dengan melalui beberapa fase yang harus dilewati, yaitu analisa, desain, implementasi, pengujian, dan pendukung. Adapun penjelasan dari fase-fase tersebut yaitu yang pertama ada analisa. Di sini analisa terhadap kebutuhan pasar dan juga pengguna toko dengan terjun langsung di sosial media dan beberapa riwayat pada website e-commerce yang serupa dan sudah ada sebelumnya. Yang kedua di sini adalah desain. Pada fase ini dilakukan segala gambaran dasar, merencanakan dan merancang sistem dari beberapa masalah yang sudah dipaparkan di gambaran dasar tadi agar sesuai kebutuhan pengguna sistem. Digunakanlah UI UX agar lebih tergambarkan sistem yang akan dibuat seperti apa. Yang ketiga ada implementasi. Pengimplementasian desain yang awalnya hanya UI UX desain sekarang dikodekan untuk menjadi perangkat lunak berbasis website yang akan dibuat dengan menggunakan HTML, CSS, PHP, dan JavaScript. Yang keempat ada pengujian. Untuk pengujian agar didapatkan hasil yang maksimal maka dilakukan dari segi developer dan
dari segi pengguna sistem, melakukan pengujian kelayakan aplikasi dan tingkat kepuasan user dengan cara observasi. Yang kelima ada pendukung, yaitu pada proses terakhir, yaitu dengan menjaga kestabilan sistem dan menambahkan beberapa fitur yang baru, melakukan perawatan dan pemantauan website secara berkala supaya website berjalan dengan baik untuk memuaskan konsumen dan atau pengguna. Yang ketiga adalah masalah dan solusi. Untuk masalahnya, yang pertama ada pada umumnya sistem informasi yang dibuat beberapa tidak bisa bekerja 24 jam karena terbatas dengan jam kerja toko. Yang kedua ada pemberitahuan tentang pemesanan antara pengelola dengan pelanggan, pendistribusian informasi, pemesanan antara pihak pengelola dan pelanggan terkadang lambat jika ada delay atau penundaan. Yang ketiga ada komunikasi yang dilakukan pelanggan kepada pengelola terkendala waktu dan biaya karena hanya bisa melalui SMS. Yang keempat ada untuk pembelian jasa, spesifikasinya pembuatan data pemesanan jasa biasanya memakan waktu yang cukup lama. Pelanggan masih harus memilih jasa untuk dipesan. Yang kelima ada spesifikasi pesanan jasa kurang akurat karena tidak adanya kode-kode tertentu untuk membedakan dengan lainnya. Yang keenam ada keamanan pada sistem informasi toko masih belum terjamin. Karena data-datanya masih bisa dilihat orang lain yang ada di toko. Yang ketujuh ada saat jasa sudah dipesan lalu diberikan atau dikembalikan pada pelanggan, maka data pesanan tersebut akan disimpan di buku nota yang bisa hilang kapan saja. Untuk solusinya, di sini yang pertama ada membuat sistem informasi toko berbasis online agar bisa diakses kapan saja selama 24 jam. Yang kedua ada sistem berbasis online dan membuat sebuah website yang dapat dijangkau oleh pelanggan dari seluruh dunia. Yang ketiga ada distribusi data pemesanan dan pembelian bisa diproses secara cepat karena informasi data pemesanan dan pembelian langsung diproses lalu disampaikan melalui sistem. Yang keempat ada fitur live chat yang memudahkan pelanggan berinteraksi secara cepat dan mudah. Yang kelima ada untuk pemilihan jasa, spesifikasinya pembuatan data pemesanan jasa dibutuhkan diproses dengan cepat karena dilakukan secara online dan bisa direkap secara otomatis tanpa ada kesalahan. Yang keenam ada spesifikasi pesanan jasa dibedakan dengan kode-kode sehingga kekeliruan pembuatan dapat diminimalisir. Yang ketujuh ada akses pada sistem wajib disertai dengan ketentuan login pada umumnya agar bisa diakses oleh pelanggan. Yang kedelapan, informasi tentang pemesanan dan pembelian akan tersimpan secara otomatis di database sistem agar bisa diakses kembali bila diperlukan. Yang kesembilan ada memberikan alur dan cara penggunaan website toko My Service. Alur dari toko My Service ini ada yang pertama ada user melakukan pendaftaran dan login untuk bisa mengakses website. Lalu yang B, jika user ingin membeli jasa yang sudah siap digunakan menggunakan menu belanja. Lalu yang C ada jika user ingin memesan jasa sesuai keinginan menggunakan menu pemesanan. Yang D, user membayar jasa maupun pesanan melalui uang digital. Yang E, user akan mendapatkan bukti transaksi. Yang F, user mampu berkomunikasi terkait pesanan dan lain-lain dengan pihak toko melalui fitur live chat. Yang G, semua kegiatan transaksi dan rekap barang nantinya akan tersimpan di database. Untuk daftar pustakanya di sini ada dari e-commerce website design for expanding knowledge and interest of potential buyers. Lalu yang kedua ada Facebook Analytics on Building Trust for E-commerce in Indonesia, a study of Shopee and Tokopedia. Yang ketiga ada Soka, software catalog. Yang keempat ada The Innovation of E-commerce based on local culture product to improve business skill to rural communities in the era of Industrial Revolution 4.0. Yang kelima ada Design of Web-based Online Sales Information System. Yang keenam ada Development Model of Warteg Online Application based on Web and Mobile. Lalu kita lanjutkan ke DFD-nya. Pada bagian DFD di sini ada 3 external entity yaitu customer, admin, seller, dan 1 proses sistem informasi penjualan jasa. Di sini dari entity customer dia bisa mengirimkan input review, input pembayaran, input pembelian, input pembayaran, input data customer. Dari proses dia mendapatkan bukti transaksi dan hak akses customer. Dari seller, entity seller dia mengirimkan validasi pembayaran, validasi pembatalan, input data seller, laporan penjualan. Lalu dari proses dia mendapatkan hak akses seller, report pembayaran, report pembatalan. Dari entity admin dia mengirimkan data admin ke proses. Dari proses dia mendapatkan hak akses admin dan laporan penjualan. Kita open diagram di sini. Nah, pada bagian di sini dari yang pertama di sini admin. Admin mengirimkan data admin ke proses pendaftaran admin. Dari proses mengirimkan data admin valid ke data store admin. Dari data store dia mengirimkan data akses admin ke proses hak akses admin.
Lalu di sini dari seller dia mengirimkan data seller ke proses pendaftaran seller. Dari proses mengirimkan data seller valid ke data store seller. Dari data store dia mengirimkan data akses seller ke proses hak akses seller. Lalu dari entity customer dia mengirimkan data customer ke proses pendaftaran customer. Dari proses pendaftaran customer dia mengirimkan data customer valid ke data store customer. Lalu dari data store customer dia mengirimkan data akses customer ke proses hak akses customer. Jadi masing-masing pendaftaran tersebut dia dimasukkan ke bagian data store di sini. Tadi ada report pendaftaran admin, report pendaftaran seller, lalu ada report pendaftaran customer, masuk ke proses report. Dari proses report dia masuk ke bagian di sini report pendaftaran admin valid, report pendaftaran seller valid, report pendaftaran customer valid. Lalu dari hak akses customer di sini dia bisa menggunakan untuk lihat jasa ke proses daftar jasa, di mana daftar jasa tersebut didapatkan dari hak akses seller yang mengirimkan data jasa. Lalu dari proses daftar jasa dia mengirimkan data jasa valid ke data store daftar jasa. Setelah melihat jasa, customer bisa menggunakan hak aksesnya untuk melakukan pembelian di sini ke proses pembelian. Lalu dari pembelian dia mengirimkan data pembelian valid dikirimkan ke data store pembelian. Setelah melakukan pembelian dia bisa melakukan pembayaran di sini ke proses pembayaran. Dari proses tersebut dia mengirimkan data pembayaran valid ke data store pembayaran. Lalu dari hak akses customer dia bisa mengirimkan data barang atau barang bila jasa yang digunakan berupa barang. Lalu proses dari barang dia mengirimkan data barang valid ke data store barang. Dari proses barang tersebut dia mengirimkan barang ke seller. Lalu setelah itu dari seller dia bisa menggunakan hak akses seller di maaf ini ada kesalahan. Proses hak akses seller di sini dia bisa melakukan pengembalian barang yang tadi ke customer apabila jasanya sudah selesai. Lalu dia bisa melakukan validasi pembatalan, validasi pembayaran. Ini ke bagian sini. Validasi pembayaran, validasi pembatalan. Oh ya, tadi di proses hak akses customer di sini dia juga bisa melakukan pembatalan. Lalu dari proses dia mengirimkan data pembatalan valid ke data store pembatalan. Masing-masing dari proses di sini pembelian, pembayaran, pembatalan barang dia mengirimkan report ke proses report pada bagian sini tadi. Dia mengirimkan report pembatalan, report pembayaran, report pembelian ke data store yang ada di sini. Lalu dari seller dia yang terakhir mengirimkan report penjualan ke data store yang ada di sini melalui proses report. Setelah seller mengembalikan barang tadi, dia dari customer bisa menggunakan hak akses customer untuk mengirimkan review ke seller yang ada di sini. Dia melalui proses review di sini lalu menjadi data review valid ke bagian dari data store review. Lalu yang terakhir di sini ada dari admin. Dari admin dia bisa menggunakan untuk di sini bisa modify seller. Jadi dia bisa menggunakan hak aksesnya untuk menghapus, mengedit atau mengubah beberapa pengaturan dari seller. Lalu dia juga bisa di sini tadi modify customer, yaitu bisa menghapus, mengedit. Kegunaannya hampir sama ke modify seller ini tadi. Ya, dari hak akses admin dia bisa menggunakan modify seller, menggunakan modify customer. Lalu juga dia mendapatkan hasil report dari proses report yang ada di sini tadi.
Jadi dari data store semua yang ada di sini, dari proses report, dia akan mengirimkan hasil reportnya ke bagian hak akses admin di sini. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.